Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rizka Hestinengtyas, peserta pelatihan asesmen terstandar jenjang SD kelas tinggi yang diadakan oleh BBGTK Jawa Timur. Berikut adalah implementasi penyusunan soal formatif beserta kisi-kisinya di SD Negeri Kebun Agung, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Sekarang saya akan menyusun kisi-kisi soal. Inilah kisi-kisi soal yang sudah saya buat, yaitu mata pelajaran IPAS kelas 6. Saya mengambil capaian pembelajaran yang pertama, yaitu murid mampu merefleksikan sistem organ manusia yang dikaitkan dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya. Karena pada IPAS, bab pertama tentang organ pencernaan manusia. Kemudian, tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, murid dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia melalui gambar, data, tabel, atau ilustrasi dengan benar. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang kedua, murid dapat menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia melalui gambar, data, tabel, atau ilustrasi dengan tepat. Dan untuk yang ketiga, murid dapat menjelaskan proses yang terjadi di dalam organ-organ penyusun sistem pencernaan manusia melalui gambar, data, tabel, ilustrasi dengan benar. Jadi ada 3, yang pertama mengidentifikasi organnya, yang kedua menjelaskan fungsi, dan yang ketiga adalah menjelaskan proses. Dari TP yang pertama, nanti menjadi 4 soal. Ada 1 soal pilihan ganda kompleks, ada 1 soal isian, dan 2 soal pilihan ganda. Di sini nanti siswa menyebutkan nama organ, baik yang ditunjukkan nomor atau tunjukkan anak panah. Kemudian untuk TP yang kedua, siswa nanti menyebutkan fungsi organ. Ada beberapa soal, pilihan gandanya ada 2 soal, pilihan ganda kompleks ada 1 soal, yaitu menentukan pasangan yang tepat antara organ pencernaan dengan enzim yang dihasilkan dengan benar. Kemudian untuk isiannya, murid menentukan nama enzim yang dihasilkan oleh organ pencernaan. Dan untuk uraian, siswa dapat menganalisis hubungan antara fungsi organ pencernaan terhadap dampaknya. Sedangkan pada TP yang ketiga, tentang proses tadi, ada pilihan gandanya 3. Untuk pilihan ganda kompleksnya 1, di sini ada gambar sistem pencernaan manusia. Murid dapat menentukan kebenaran pernyataan tentang proses pencernaan makanan pada organ tersebut. Ada isian 1 soal dan uraian. Di uraiannya nanti murid menganalisis proses pencernaan mekanik dan kimia dengan disajikan ilustrasi tentang kebiasaan makan. Nah, inilah kisi-kisi soal yang sudah saya buat. Selanjutnya kita membuat soal di kartu soal. Kartu soal sudah selesai. Ada 15 soal. Untuk nomor 1 pilihan ganda kompleks, jawaban lebih dari 1. Untuk nomor 2 pilihan ganda, ada disajikan gambar, kemudian murid menentukan nomor yang sesuai dengan nama organ. Untuk yang soal pertama, organnya adalah rektum. Untuk soal yang kedua, organnya adalah lambung. Di sini di gambar pun nomornya juga saya ganti 1, 2, 3, 4. Kalau ini dari satunya dari atas, jadi tidak sama. Begitu juga untuk nomor berikutnya, nomor 3 ini
gambarnya yang saya tunjuk adalah hati, yang berikutnya adalah usus besar. Jadi ada dua pilihan, ada dua soal yang saya buat, dari satu indikator menjadi dua soal. Untuk yang kita perhatikan ini juga nomornya saya buat berubah. Nah, untuk yang pilihan ganda nomor 6, walaupun sama indikatornya, tapi soalnya saya buat dengan bobot yang sama tapi berbeda soalnya. Bisa kita lihat nanti di pilihan ganda kompleks nomor 9. Di sini pasangan antara organ pencernaan dan enzim yang dihasilkan. Jawabannya lebih dari satu. Ini ada organnya, yang di sini adalah enzimnya. Ini juga tapi berbeda. Begitu juga untuk nomor 10. Gambarnya berbeda, tapi model soalnya sama. Kemudian untuk isian juga murid dapat menyebutkan nama organ pencernaan yang ditunjuk anak panah. Di sini yang ditunjuk anak panah adalah kantong empedu, yang untuk soal satunya adalah pankreas. Untuk soal isian, ada soal pertama. Murid dapat menentukan proses yang terjadi pada organ penyusun sistem pencernaan. Di sini proses di kerongkongan, yaitu gerak peristaltik, sedangkan di sini adalah di mulut, tentang pencernaan mekanik. Jadi untuk soal paket 1 dan paket 2 berbeda. Begitu juga untuk uraian. Untuk uraian, untuk paket satunya tentang kondisi yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Murid dapat menganalisis hubungan antara fungsi pencernaan dengan dampaknya terhadap tubuh. Nah, yang di sini untuk yang soal yang pertama tentang di usus halus, sedangkan untuk yang soal kedua di usus besar. Ada ilustrasinya, soalnya berbeda. Begitu juga untuk soal terakhir, soal 15. Murid dapat menganalisis proses pencernaan mekanik atau kimia dan kimia yang ada di organ pencernaan tersebut. Nah, kalau di sini di mulut, nah di sini di lambung. Untuk yang paket 2 di lambung, untuk paket pertama di mulut. Jadi saya buat dua pembeda. Walaupun hanya 15 soal, saya tetap membuat dua paket yang berbeda. Inilah kartu soal. Nanti kita tinggal mengkopinya, kita berikan kepada anak-anak. Di sini saya juga sudah membuat rubrik penilaian. Untuk pilihan ganda, skor maksimal 1, benar 1, salah 0. Untuk pilihan ganda kompleks, jika benar dan lengkap, skornya 2. Jika salah atau jawaban tidak lengkap, skornya 0. Jadi, kalau pilihan ganda kompleks harus benar semua. Kalau misalnya jawabannya 3, ketiga-tiganya harus benar. Kalau misalnya jawabannya 3, hanya 2 yang benar, tetap dianggap tidak lengkap, nilainya 0. Jadi, harus benar dan lengkap. Untuk isian, skor maksimal 2, jika salah nilainya 0. Dan untuk uraian, skor maksimal 3, jika fungsi, proses, dan disebabkan dan penyebab akibat dijelaskan secara lengkap, nilainya 3. Ada fungsi, ada proses, tapi sebab akibat tidak dijelaskan dengan lengkap, nilainya 2. Menjelaskan fungsi tapi hanya prosesnya saja, tidak ada sebab akibat, nilainya 1. Salah atau tidak sesuai atau tidak menjawab, jawabannya 0. Jadi nanti skor maksimalnya ada 25 dan nilai akhir jumlah skor kali 4. Nah, ini adalah rubrik penilaiannya. Dan ini adalah soal nanti yang akan dibagikan ke anak-anak, asesmen harian IPAS bab 1 tentang organ pencernaan manusia. Nomor 1 adalah pilihan ganda kompleks, sampai berikutnya nomor 9 pilihan ganda kompleks, nomor 10 pilihan ganda kompleks,
nomor 11 sampai 13 isian dan 14 sampai 15 uraian. Soal siap untuk dicetak dan dibagi ke anak-anak. Tadi kita sudah berdiskusi, kalian sudah presentasi, dan kita mengambil kesimpulan. Sekarang, Rizka ingin melihat kemampuan kalian, apakah sudah menguasai kompetensi yang kita pelajari atau belum. Ya, bisa akan membagikan asesmen ini dikerjakan. Jangan lupa menulis nama dan nomor akun saya. Silahkan dikerjakan. Demikianlah implementasi penyusunan soal formatif beserta kisi-kisinya. Terima kasih.